Halo semuanya. Sampurasun. Rampes, Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Tasya. aku Lesta. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu tempat yang bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menyimpan tradisi dan juga kebudayaan, yaitu Monumen Rawagede yang terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta. Monumen ini bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga simbol perjuangan dan pengorbanan, dan juga banyak tradisi dan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam wawancara kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam mengenai sejarah dan juga tradisi serta budaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Balongsari ini. Yuk, simak bersama. Karawang, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan banyak cerita perjuangan yang mengukir sejarah bangsa Indonesia. Salah satu saksi bisu dari peristiwa penting dalam perjalanan kemerdekaan adalah Monumen Rawagede yang terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen ini bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah penghormatan abadi kepada para pahlawan yang gugur dalam tragedi memilukan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada 9 Desember 1947, Desa Rawagede yang sekarang bernama Desa Balongsari menjadi saksi dari kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda dalam operasi militer yang brutal. Lebih dari 400 warga desa, sebagian besar petani dan warga sipil, kehilangan nyawa mereka. Pembantaian ini dikenal dengan nama Tragedi Rawagede, salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Tragedi ini bukan hanya tentang kekejaman yang terjadi, tetapi juga simbol perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam melawan penjajahan. Monumen Rawagede dibangun untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur dalam peristiwa tersebut, sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua tentang pentingnya merdeka dan nilai-nilai perjuangan. Diresmikan pada 12 Juli 1996, monumen ini mulai dibangun pada November 1995 dan telah menjadi destinasi wisata sejarah yang menggugah banyak orang untuk mengenal lebih dalam tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan monumen ini didesain dengan simbolisme yang kuat. Monumen ini memiliki bentuk seperti bunga melati yang kuncup, terdiri dari 2 lantai yang dihubungkan oleh 17 anak tangga, melambangkan tanggal 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Denah lantai dasar berbentuk segi 8, yang melambangkan angka 8, sementara di puncak bangunan terdapat 4 piramida yang melambangkan angka 4, memberikan makna dalam setiap detail bangunannya. Ketinggian bangunan ini mencapai 5 meter, sebuah simbol yang mendalam tentang perjuangan tanpa henti menuju kemerdekaan. Di lantai 1 monumen ini, pengunjung dapat melihat diorama yang menggambarkan peristiwa tragis pembantaian rakyat Karawang oleh tentara Belanda. Di kedua sisi dinding luar lantai 1, terdapat relief yang menggambarkan perjuangan gigih rakyat Karawang yang tidak gentar meskipun harus menghadapi kekejaman penjajah. Monumen Rawagede bukan hanya sekedar tempat bersejarah, tetapi juga sebuah perjalanan batin yang mengingatkan kita akan betapa mahalnya kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Mengunjungi monumen ini adalah cara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi masa depan bangsa. Sebagai warisan sejarah, Monumen Rawagede mengajak kita untuk terus menghargai nilai-nilai perjuangan dan kebebasan yang diraih dengan darah dan air mata. Selain letaknya yang memang di antara perbatasan Kabupaten Karawang dan Bekasi, Monumen Rawagede memang terkenal berkat
puisi salah satu sastrawan yaitu Khairil Anwar yang berjudul Awal Kasih. Puisi yang menggambarkan keadaan pembantaian 9 Desember 1957 ini menjadi sebuah reminder tentang tragedi yang terjadi pada masa itu. Ini ada puisi dari Khairil Anwar. Monumen ini menawarkan daya tarik yang beragam. Pertama, arsitekturnya yang sederhana namun penuh makna, dengan patung-patung yang menggambarkan penderitaan rakyat dan semangat perjuangan, serta prasasti yang menghormati nama-nama korban. Di dalam kompleks monumen terdapat Museum Rawagede yang menyimpan berbagai artefak dan dokumentasi terkait peristiwa tersebut. Pengunjung dapat melihat foto-foto, artikel, surat kabar, dan benda-benda peninggalan yang memberikan gambaran lebih jelas tentang tragedi ini. Ada upacara renungan suci yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Rawamekta, dan di Monumen Rawagede inilah yang menjadi lokasi untuk menggelar renungan suci. Selain sebagai situs bersejarah, Monumen Rawagede dikelilingi oleh taman yang asri, menyediakan area untuk bersantai dan kegiatan edukatif bagi pelajar dan komunitas lokal. Kini, setiap tanggal 9 Desember, Monumen Rawagede menjadi pusat peringatan tahunan untuk mengenang tragedi tersebut. Prosesi ditandai dengan mengheningkan cipta, pembacaan sajak puisi, pembacaan sejarah tragedi Rawagede, dan tabur bunga. Upacara ini dihadiri oleh keluarga korban, pejabat, pemerintah, dan masyarakat setempat. Peringatan ini menjadi momen refleksi dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Peringatan tragedi dan kegiatan renungan suci mencerminkan budaya dan sejarah di Monumen Rawagede. Masyarakat tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga merayakan kehidupan saat ini. Monumen ini menjadi saksi bisu dari perjuangan sejarah dan keberlangsungan tradisi, menjadikannya sebagai tempat yang kaya akan makna bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Di tempat ini kita diingatkan akan pengorbanan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Tiap sudut monumen ini menyimpan cerita, harapan, dan rasa sakit yang harus kita ingat. Monumen Rawagede bukan hanya sekedar struktur fisik, ini adalah lambang budaya kita yang kaya. Sebagai generasi muda, kita harus mengenali dan menghargai perjalanan sejarah. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai perjuangan dan kebudayaan kita harus terus tetap hidup. Mari kita jaga ingatan ini sebagai bentuk penghormatan dan komitmen kita untuk meneruskan semangat perjuangan serta melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa kita. Saya Lesta. Saya Tasya. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.